Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Nur Fajriyah dengan NIM 1710112034, kelas metodologi penelitian lokal D. Di sini saya memiliki judul penelitian yaitu pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan aset pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Saya memilih judul ini berdasarkan fenomena yang ada dan juga gap riset jurnal yang sudah saya cari. Di sini ada beberapa fenomena perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba. Yang pertama ada PT El Nusa. Pada tahun 2011, cadangan dana perusahaan PT El Nusa yang mencapai 111 miliar disalahgunakan oleh pihak manajemen, sehingga tampak keluar perusahaan memiliki potensi meraih keuntungan yang cukup tinggi, namun sebenarnya perusahaan dalam keadaan kritis. Kemudian kedua ada PT Kimia Farma Tbk. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, diperoleh bukti bahwa terdapat kesalahan penyajian dalam penelitian persediaan barang jadi dan kesalahan pencatatan penjualan di mana dampak kesalahan tersebut yang mengakibatkan overstate laba pada laba bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2001 sebesar 32,7 miliar rupiah. Kemudian ada PT Indofarma Tbk. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terhadap PT Indofarma, ditemukan bukti bahwa PT Indofarma melakukan praktik manajemen laba dengan menyajikan overstate laba bersih senilai 28,870 miliar sebagai dampak dari penilaian persediaan barang dalam proses yang lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga harga pokok penjualan tahun tersebut understate. Kemudian ada PT Akasa Wira Internasional. Jumlah laba komprehensif perseroan tahun 2013 adalah 98,6 miliar atau mengalami kenaikan senilai 11,8% dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 83 miliar. Namun setelah laporan keuangan PT Akasa Wira Internasional diaudit, ternyata terjadi penurunan laba bersih sebesar 33% atau 56,6 miliar rupiah. Penurunan laba tersebut diakibatkan oleh penjualan bersih tumbuh lebih rendah daripada kenaikan beban. Auditor mencatatkan peningkatan beban usaha sebesar 42 miliar di tahun 2013, sedangkan total penjualan berjumlah 502,5 miliar rupiah atau mengalami kenaikan 5% dari total penjualan 2012 yang berjumlah 476 miliar rupiah. Kemudian kerangka dari penelitian ini yaitu terdiri dari variabel independen. Yang pertama ada perencanaan pajak, yang kedua ada beban pajak tangguhan, yang ketiga ada aset pajak tangguhan. Dengan variabel dependennya adalah manajemen laba. Di sini adalah menguji bagaimana pengaruh dari variabel independen terhadap manajemen dependennya. Di sini saya akan menjelaskan variabel dependennya yaitu manajemen laba. Menurut Yateno dan Gustin, manajemen laba merupakan suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dengan memanfaatkan kebebasan pilihan akuntansi dan masih dalam batasan GAAP untuk mendapatkan laba pada tingkat yang diinginkan. Manajemen laba terjadi ketika manajerial melakukan judgement dalam penyusunan transaksi laporan keuangan untuk mengubah laporan keuangan sesuai dengan tujuan tertentu. Terdapat dua perspektif yang dapat menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh pihak manajerial. Yang pertama yaitu perspektif informasi, di mana memiliki pandangan manajemen laba merupakan kebijakan yang merefleksikan harapan manajerial terhadap arus kas perusahaan di masa yang akan datang. Kedua, perspektif oportunis, yaitu merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen laba merupakan perilaku oportunis manajer untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Pihak lain di sini merupakan pemilik ataupun investor. Kemudian saya akan menjelaskan
variabel independen. Yang pertama yaitu perencanaan pajak. Besarnya pajak seperti kita ketahui tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan, semakin besar pula pajak yang terutang. Sedangkan bahwa salah satu tujuan pengusaha adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Khairil Anwar menyatakan perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum. Di sini ada beberapa tujuan perencanaan pajak, di antaranya yaitu meminimalisasi beban pajak yang terutang, memaksimalkan laba setelah pajak, meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak oleh Fiskus, dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, efisien, dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan. Bagi suatu perusahaan, pajak yang ditanggung merupakan suatu elemen biaya yang mengurangi laba perusahaan. Karena semakin tinggi pajak yang ditanggung oleh suatu perusahaan, berarti semakin kecil pula laba yang akan didapatkan perusahaan tersebut. Sehingga motif perusahaan untuk melakukan manajemen laba demi melakukan perencanaan pajak sebagai upaya penghematan dalam membayar pajak dapat terjadi. Kemudian yang kedua, variabel independennya yaitu beban pajak tangguhan. Menurut Heri tahun 2014, total beban pajak penghasilan adalah jumlah pajak yang dikenakan atas seluruh transaksi yang dilakukan oleh perusahaan sepanjang 1 tahun. Total beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi terdiri dari pertama, kewajiban pajak saat ini atau utang pajak penghasilan, dan kewajiban pajak yang ditangguhkan. Beban pajak tangguhan mengakibatkan kewajiban pajak tangguhan di masa yang akan datang. Untuk kewajiban pajak yang ditangguhkan, beban pajak penghasilan dicatat dengan cara mendebet beban pajak penghasilan di mana yaitu beban pajak tangguhan dan mengkredit akun kewajiban pajak yang ditangguhkan. Menurut Kiso, beban pajak yang ditangguhkan atau tertunda pembayarannya terjadi karena adanya perbedaan waktu yang menyebabkan laba menurut komersial berbeda dengan laba menurut fiskal. Dikarenakan beban pajak tangguhan dapat mengurangi tingkat laba perusahaan, maka suatu beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan manajemen laba, yaitu dengan cara perusahaan dapat menunda pembayaran pajak yang menjadi tanggungannya pada periode tertentu, sehingga laba perusahaan yang dilaporkan pada periode bersangkutan akan lebih besar. Strategi yang dilakukan manajer dalam mensiasati beban pajak tangguhan atau penundaan pembayaran pajak inilah yang termasuk tindakan manajemen laba. Kemudian variabel yang independen yang ketiga ada aset pajak tangguhan. Menurut Wirawan B. dan Dias tahun 2015, aset pajak tangguhan yaitu jumlah PPh yang akan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya pertama, perbedaan sementara yang boleh dikurangkan dalam perhitungan laba rugi fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aset dipulihkan atau nilai tercatat liabilitas dilunasi, dan sisa kompensasi kerugian apabila laba fiskal di masa datang memadai untuk dikompensasi. Lebih besarnya laba akuntansi dari laba fiskal mengakibatkan perusahaan menunda pajak terutang periode mendatang. Perusahaan selalu berusaha untuk mengurangi jumlah laba kena pajak dengan tujuan supaya pembayaran pajaknya rendah. Di sini ada beberapa jurnal yang saya cari, di antaranya ada 11 jurnal, 7 jurnal dari jurnal Indonesia, 4 jurnal dari jurnal internasional. Dari jurnal-jurnal yang sudah saya cari, di sini memiliki gap research di mana antara jurnal yang satu dengan jurnal yang lain ada hasil yang berbeda di antara keduanya itu atau di antara jurnal-jurnal tersebut. Kemudian di sini ada pengukuran variabel independen dan dependen. Dari perencanaan pajak, pengukuran variabelnya itu adalah net income atau laba bersih perusahaan tertentu pada tahun T dibagi dengan pre-tax income atau laba sebelum pajak pada perusahaan tertentu pada tahun T. Tahun T di sini adalah periode sekarang.
Kemudian beban pajak tangguhan, pengukuran variabelnya itu adalah beban pajak tangguhan pada perusahaan tertentu pada tahun T dibagi dengan total aset pada tahun periode sebelumnya. Dan untuk aset pajak tangguhan, di mana selisih antara aset pajak tangguhan pada tahun T atau pada tahun periode sekarang dikurangi dengan aset pajak tangguhan pada tahun periode sebelumnya dibagi dengan aset pajak tangguhan tahun periode sebelumnya. Manajemen laba, pengukuran variabelnya itu laba perusahaan tertentu pada tahun T dikurangi dengan laba perusahaan tertentu pada tahun periode sebelumnya. Kemudian dibagi dengan market value of equity pada tahun sebelumnya atau periode sebelumnya. Menggunakan skala rasio. Di sini ada rumusan masalah. Di sini saya menggunakan sampel perusahaan non-manufaktur di mana jurnal-jurnal yang saya cari rata-rata ia menggunakan sampel manufaktur. Di sini saya menggunakan sampel non-manufaktur ingin membuktikan apakah dari perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, aset pajak tangguhan itu ada pengaruh atau tidak terhadap manajemen laba di perusahaan non-manufaktur. Sampel yang akan saya gunakan nanti menggunakan purposive sample. Di sini rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua, apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga, apakah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang keempat, apakah perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan aset pajak tangguhan berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis apakah beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis apakah aset pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba di perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis apakah perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan aset pajak tangguhan berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba di perusahaan non-manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk manfaat penelitian ini yaitu pertama untuk perusahaan adalah diharapkan agar perusahaan dapat berhati-hati dalam melakukan manajemen laba agar tidak digolongkan dalam penggelapan pajak hanya karena untuk menghemat kewajiban perpajakannya. Kemudian kedua, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap manajemen perusahaan untuk lebih memperhatikan perbuatan manajemen perusahaan dalam rangka manajemen laba yang dapat mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Kemudian yang ketiga, bagi Direktorat Jenderal Pajak, penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan evaluasi Direktorat Jenderal Pajak untuk lebih lagi meningkatkan kinerjanya mengenai perpajakan terhadap perusahaan yang melakukan perbuatan manajemen laba demi melakukan penghematan pajak yang sekecil-kecilnya. Kemudian yang keempat, bagi akademisi dan peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai praktik manajemen laba dan mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi bagi penelitian yang akan dilakukan berikutnya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan perusahaan manufaktur dengan menggunakan sampel purposive sampling, di mana purposive sampling ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.